Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Memadamkan Kemarahan. Memadamkan kemarahan, firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah membaca beberapa bagian kebenaran firman Tuhan bagaimana cara memadamkan kemarahan. Biarlah kami boleh memiliki karakter untuk cepat, punya kesabaran namun lambat untuk mengungkapkan kemarahan yang sebetulnya bisa merusak diri kami dan juga merusak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memadamkan kemarahan. Rasanya kita sepakat bahwa kita akan tidak nyaman dan tidak suka tinggal dekat apalagi bersahabat dengan seorang pemarah. Pada prinsipnya marah itu diizinkan dengan alasan yang sangat kuat. Tapi kalau pemarah dan kemarahan ini berbicara tentang karakter dan kebiasaan. Jadi hal yang sederhana, hal yang kecil, yang sebetulnya tidak ada kepentingannya untuk marah, dia marah. Terganggu sedikit, dia marah. Tidak sesuai dengan seleranya sedikit, dia marah. Tidak tepat waktu, hanya lewat sedikit, dia marah. Apapun yang tidak sesuai dengan kondisi dirinya, dia marah. Tetapi ada kemarahan yang memang bukan kesalahan kita. Tapi memang orang lain yang berbuat sesuatu yang merugikan kita, ketidakadilan, meras hak kita, merampas yang menjadi bagian dari kita. Itu bisa demikian. Namun pada dasarnya, kalau kemarahan itu adalah jalan keluar yang baik, kemarahan itu adalah jalan keluar yang membawa keuntungan dan berkat, maka tidak ada catatan-catatan Alkitab tentang kemarahan yang ditulis pada bagian yang saya bacakan tadi sampai 4 bagian ayat Alkitab. Efesus 4 ayat 26, Mazmur 37 ayat 1 dan 8, Yakobus 1 ayat 19. Kalau marah itu sesuatu yang dianggap biasa dan bukan hal yang salah, maka tidak ada catatan dalam Alkitab, jangan marah, jangan marah. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah karena orang berbuat dosa. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi kalau marah itu sesuatu yang dibenarkan, maka tidak ada ayat Alkitab yang kemudian memberikan penjelasan jangan marah, jangan panas hati. Biarlah kita lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata dan lambat untuk marah yang harus kita perjuangkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemarahan itu harus dipadamkan karena kemarahan itu seperti api kecil, percikan kecil, namun bisa membakar segala sesuatu dan bisa membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam catatan tentang 7 peristiwa kebakaran hutan yang besar, itu ada di Kanada sampai 3 juta hektar yang terbakar. Lalu ada di USA, itu 2.500 orang meninggal. Dan panas daripada suhu kebakaran tersebut sampai mencapai 1093 derajat. Di Australia tahun 39, 2 juta hektar terbakar. 3.700 rumah terbakar. Sedemikian luar biasa. Dan ada catatan di Australia pada tahun 2009. Karena kebakaran hutan menimbulkan gelombang panas sampai mencapai 45,1 derajat Celcius.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, api dalam kadar kecil itu berguna. Tetapi tatkala api tidak terkendali, maka itu menimbulkan kebakaran. Sama juga dengan kemarahan. Tatkala marah itu dalam kadar yang bisa dipertanggungjawabkan, yang terkendali dengan alasan kuat, maka kemarahan itu sesuatu yang berguna. Karena kita juga perlu untuk marah kepada anak, marah kepada sesuatu yang memang harus marah. Tetapi itu adalah api yang terkendali. Jadi marah itu harus terkendali. Tetapi tatkala api tidak terkendali, apa yang terjadi? Itu terjadi kebakaran yang luar biasa. Ada orang yang terbakar di dalam rumah, meninggal semua di dalamnya. Terbakar karena satu dan lain hal yang menimbulkan korban jiwa, korban harta benda, rumah yang terbakar, peningkatan suhu, polusi, dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sahabat seperjalanan punya pengalaman apa yang menimbulkan engkau punya kemarahan yang tidak pernah berhenti dan engkau terus terbawa dengan kemarahan tersebut. Dan pada akhirnya kemarahan itu, sebelum engkau membakar orang lain, karena kemarahannya berangkat dari hatimu, maka kemarahan itu akan membakar dirimu sendiri, merusak kehidupanmu sendiri, menghancurkan kehidupanmu sendiri. Hangus, terbakar, tidak ada sisa kalau yang namanya itu terbakar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar lewat sahabat seperjalanan yang saat ini, bagaimana kita memadamkan kemarahan. Karena kemarahan orang bisa membunuh anggota keluarganya. Karena kemarahan tidak terkendali, dia bisa menabrakkan mobil yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan. Karena kemarahan, betul-betul karena kemarahan. Ada seorang istri yang marah karena tidak suka dengan suaminya karena satu dan lain hal. Dia seorang TKW, membangun rumahnya sekian ratus juta di kampungnya karena kemarahan. Dia hancurkan rumahnya, dia panggil bulldozer, hancurkan rata rumahnya. Hancurkan, sehingga kemarahan ini memang tidak terkendali. Kemarahan yang tidak terkendali itu seperti api yang akan menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya, apapun yang ada di sekelilingnya. Namun sebelum membakar orang lain, maka kemarahan sesungguhnya adalah membakar dirimu sendiri, menghancurkan dirimu sendiri, menutup masa depanmu sendiri. Lalu yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang memiliki kita. Mereka kasihan, mereka terkena dampaknya, mereka terkena akan kemarahan kita yang tidak membawa kebaikan. Baik buat dirimu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat masa depan keluargamu juga. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh bertekad pada saat ini untuk memadamkan kemarahan. Biarlah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan jikalau ada ketidakadilan yang kita terima. Dan kalau itu adalah kemarahan yang buruk karena karakter kita, maka biarlah kita berubah. Biarlah kita bisa mengendalikan api, karena api yang dikendalikan itu membawa manfaat. Namun api yang tidak terkendali itu akan membakar kehidupanmu dan juga bisa merusak orang lain. Biarlah sahabat seperjalanan renungan ini menjadi tekad kita. Kita mau memadamkan kemarahan dalam terang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba mau berdoa agar para sahabat seperjalanan punya kemampuan pengendalian diri untuk kemarahan dengan baik dan benar. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan yang membukakan, yang memenuhi akan permohonannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita berjuang memadamkan kemarahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.